aja 5+1 cara panduan syuting membuat video berkelas internasional. 5+1 cara panduan syuting membuat video berkelas profesional. Yang pertama, resolusi. Apakah itu resolusi? Resolusi itu tingkat kepadatan atau banyaknya piksel dalam bentang rasio video kita. Kakak, kalau rasio itu apaan ya? Aku nggak ngerti deh. Jadi gini adik-adik, makanya nih mau dijelasin, dengerin ya. Rasio itu perbandingan panjang dan lebar video kita. Nah, kalau di TV itu biasanya perbandingannya itu 4:3. Untuk syuting film, mereka biasanya menggunakan lensa anamorphic, perbandingannya 235:1. Makanya kalau kita nonton di bioskop, biasanya gambarnya terasa lebih wide. Nah, ada blok hitam di atas sama di bawah. Kebanyakan video di YouTube itu memakai rasio 16:9 seperti yang kalian lihat sekarang ini. Kalian gak usah khawatir, 16:9 itu merupakan standar di kamera dan handphone yang biasa kita pakai. Tapi masalah resolusinya gimana? Dengan rasio 16:9 ada berbagai macam resolusi dari 240p, 360, 480, 720p. Oke, sampai sini biasa disebut HD atau High Definition. Tapi setelah itu ada 1080p. Nah, di sini biasa disebut Full HD. Seperti yang bisa dilihat tadi kan, semakin kecil resolusinya, maka kualitas gambarnya akan kotak-kotak, kabur, dan gak tajam. Kita masuk ke teknis nomor 2, yaitu FPS, frame per second. Apakah itu? FPS, biasa disebut juga frame rate, adalah jumlah gambar atau frame yang ditampilkan dalam setiap detiknya. Jadi kalau film misalnya memakai 24 FPS, artinya dalam 1 detik ada 24 gambar. Sistem TV kita itu memakai 25 atau 30 fps. Emang nggak bisa ya kalau video itu cuma 1 fps atau 2 fps gitu? Bisa nggak sih? Sebenarnya sih bisa aja kita buat video dengan fps kecil, fps 1 atau fps 2, tapi hasilnya akan seperti ini. Ini namanya GIF animasi, biasanya bisa 1 atau 2 fps tergantung ngedesainnya. Jadi udah bisa lihat sendiri kan, kalau FPS-nya kecil kayak tadi itu, maka gerakan patah-patah. YouTube sendiri mendukung FPS 24, 25, 30, 50, dan bahkan 60. Jadi pastiin aja kalau kita merecord video, kita memakai salah satu FPS tersebut. Poin nomor 3, yaitu exposure. Exposure berasal dari bahasa Inggris expose, yang artinya membuka atau menyingkapkan. Nah, di dalam dunia foto atau videografi, exposure itu simpelnya adalah sebuah cara gimana kita meningkatkan keterangan sebuah gambar atau gelapnya sebuah gambar. Jadi, kalau gambar kita mau terang, ya exposure kita naikin. Kalau gambarnya mau gelap, ya exposure kita turunin. Sebenarnya mode manual dalam kamera kita udah cukup bagus untuk ngatur exposure secara otomatis. Objek mood manual kamera kaki. Maksudnya? Objek mood manual kamera kaki. Can you speak Indo? Bisa bahasa Inggris? Apa gunanya mode manual kamera? Oh, sarukan. Jadi saat menggunakan kamera, ada saatnya kita harus membantu kamera untuk menentukan gelap atau terangnya sebuah gambar. Contohnya gini deh. Nah, kondisi di dalam ruangan kayak gini namanya backlight. Kalian lihat sendiri kan, guanya gelap nih. Kalau diterangin, tuh, backgroundnya jadi putih banget. Namanya overexpose. Kalau kita mau lihat backgroundnya, kita turunin, guanya gelap lagi. Kalian bingung kan? Apalagi kameranya. Kalian pernah kan syuting pada kondisi malam atau minim cahaya seperti ini, terus gambarnya bintik-bintik. Itu karena menggunakan auto. Makanya kita harus ubah dan menggunakan manual mode. Dalam manual mode ada 3 variabel yang menentukan exposure. 1 ISO, 2 shutter speed, dan 3 diafragma atau iris. Tipsnya adalah gunakan ISO di sekitar 400-an, shutter 50, dan pakai diafragma yang paling kecil sekitar 1,8, 2, 3,5. Pokoknya yang paling kecil yang lensa kamu bisa. Nah, saya lihat gambarnya juga kayak privacy boleh ngajarin ya.
Ya, jelas nama nih, gambarnya priwe. Bahasa Indonesia Mas. Lah, gimana sih gambarnya masih gelap gini? Ya kalau itu artinya jangan dipaksain syuting. Kalau enggak ya lu tanggung sendiri deh gambarnya jelek. Kecuali ya lu bawa lampu. Kalau pakai ini bisa nggak? Bisa banget. Apalagi kalau lu pakai Oh,